Boleh dibuka Teh Fatin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan, hasil penelitian dari kelompok kami yang mengangkat judul penelitiannya yaitu kecemasan akademik pada mahasiswa perantau di Universitas Islam Bandung. Nah, saya, Fatimah Nasution. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan, tahap perencanaannya. Nah, di tahap perencanaan ini yang pertama ada judul pengukuran penelitiannya. Judul pengukuran penelitiannya yaitu kecemasan akademik pada mahasiswa perantau di Universitas Islam Bandung. Yang selanjutnya itu adalah atribut psikologisnya. Nah, atribut psikologis yang akan diukur dalam penelitian kami adalah mengenai kecemasan. Dan selanjutnya adalah latar belakang masalahnya. Jadi, kan di dalam dunia akademik, kecemasan merupakan atribut psikologis yang sangat penting. Nah, kecemasan merupakan bentuk perasaan khawatir, gelisah, dan perasaan-perasaan lain yang kurang menyenangkan. Itu menurut Harlock 1990. Lalu ada juga menurut Sufiawati 2011 menambahkan bahwa kecemasan peserta didik dapat terjadi kapan saja. Misalnya, peserta didik itu mengalami kecemasan, dia disuruh maju ke depan kelas, atau kecemasannya berbicara di depan umum, dan sebagainya. Jadi kecemasan inilah sering terjadi dengan naik turunnya prestasi akademik setiap mahasiswanya. Nah, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami stres baik selama periode sebelum ujian maupun saat berlangsungnya ujian. Dalam hal ini yang menjadi stresor utama ialah tekanan akademis dan ujian itu sendiri. Hal itu dapat menyebabkan kecemasan pada mahasiswa dan disebut sebagai kecemasan akademis. Itu menurut Hasmat et al. 2008. Nah, mahasiswa yang sering mengalami gangguan cemas karena masalah-masalah yang kompleks seperti cemas terhadap studi pembelajaran, stres, depresi, terus kesulitan berhubungan sosial ataupun dengan keluarga, rendah diri dan kurang percaya diri, juga sulit mengambil keputusan. Mahasiswa perantau mengalami lebih banyak kesulitan di awal pembelajaran, mulai dari adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru, terus juga berada jauh dengan keluarga dan sahabatnya, terus juga ada membangun relasi sosial yang lebih ekstra dibandingkan mahasiswa yang bukan perantau, dan kebiasaan masyarakat yang mungkin saja berbeda, dari yang sebelumnya gitu. Terus juga, karena sudah merupakan kewajiban seorang mahasiswa untuk mencapai prestasi semaksimal mungkin, Bloom dalam Ummatan 2013 mengatakan bahwa keberhasilan seorang mahasiswa dapat dilihat dari nilai yang didapatkan. Nilai-nilai tersebut dapat diukur melalui Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK yang dicapai pada setiap semester. Ketika mahasiswa tidak bisa mencapai prestasi semaksimal mungkin atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka tidak sedikit dari mereka yang memenuhi konsekuensinya. Dan yang paling fatal yaitu mahasiswa bisa dikeluarkan dari, kampus gitu. Itu menurut Ummatan 2013. Sehingga terkadang hal tersebut membuat mahasiswa cemas dengan prestasi akademiknya. Jadi berdasarkan, pemaparan yang sudah saya jelaskan, jadi kami tertarik untuk meneliti kecemasan akademik pada mahasiswa perantau di Universitas Islam Bandung. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui kecemasan akademik mahasiswa perantau di Universitas Islam Bandung. Terus juga ada nih subjek pengukurannya. Subjek yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah mahasiswa perantau di Universitas Islam Bandung sebanyak 30 orang. Sesuai dengan saran Roscoe 1982 dalam Sugiono 2017 mengenai ukuran sampel dan pembagian kategori, maka ukuran yang layak dalam penelitian adalah minimal 30 sampel untuk masing-masing kategori. Nah, pengambilan subjek ini diambil dengan menggunakan teknik simple random sampling, dikarenakan pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Lalu juga ada metode, teknik pengukurannya yaitu menggunakan self-report measurement, yaitu teknik mengukur perilaku dengan cara meminta subjek untuk mendeskripsikan perilakunya sendiri
kepada pengukurnya. Self-report adalah salah satu bentuk tes kepribadian, di mana responden memiliki informasi tentang dirinya sendiri dengan cara menjawab sejumlah pertanyaan, menuliskan pada catatan pribadi atau melaporkan berbagai pemikiran dan atau perilaku. Nah, self-report digunakan untuk mengukur ciri khusus dari seseorang seperti aspek emosi, motivasi, dan sikap. Juga dikenal sebagai sebutan self-report inventory, di mana istilah inventory digunakan karena hasil pengukuran yang diperoleh berasal dari jawaban pada serangkaian pertanyaan atau pernyataan responden mengenai dirinya sendiri itu menurut Markham 2005. Selanjutnya itu adalah model skala. Model penskalaan respon atau skala ordinal. Karena yang menjadi dasar dalam penetapan skala adalah respon dari subjek. Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan prestasi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Nah, fenomena sosial ini sudah ditetapkan oleh kami secara spesifik, yang selanjutnya disebut variabel penelitian. Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator yang variabel nantinya akan dijadikan titik tolak dalam membuat suatu item. Itu menurut Sugiono 2013. Dalam instrumen penelitian ini, menggunakan jawaban yang berupa SS atau sangat sesuai, S sesuai, TS tidak sesuai, STS sangat tidak sesuai. Instrumen ini menghilangkan jawaban N atau netral untuk menghindari jawaban netral dari responden. Yang selanjutnya itu adalah pendekatan. Pendekatan input dikarenakan atribut kecemasan yang termasuk ke dalam self-report yang diukur setelah memproses stimulus yang datang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, tahap penetapan isi tes akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya baik, untuk selanjutnya adalah yang pertama adalah definisi konseptual. Adalah tahap penetapan isi tes yang pertama adalah definisi konseptual. Definisi konsep kecemasan ini yang pertama adalah pada dasarnya kecemasan merupakan hal wajar yang pernah dialami oleh setiap manusia. Kecemasan sudah dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Menurut Calhoun dan Akucela tahun 1995, kecemasan adalah perasaan takut, baik realistis maupun tidak realistis, yang disertai dengan keadaan peningkatan reaksi kejiwaan. Yang kedua, ada aspek-aspek kecemasan menurut Su dan kawan-kawan dalam Calhoun dan Akucela 1990 menyebutkan bahwa aspek-aspek kecemasan terdiri dari yang pertama ada aspek emosional, yaitu komponen kecemasan yang berkaitan dengan persepsi individu terhadap pengaruh psikologis dari kecemasan. Yang kedua ada aspek kognitif, yaitu adanya kekhawatiran individu terhadap suatu konsekuensi tertentu. Selanjutnya, sebentar. Yang kedua ada aspek kognitif, yaitu adanya kekhawatiran individu terhadap suatu konsekuensi tertentu yang mungkin akan dialami dan anggapan yang negatif tentang dirinya. Apabila kekhawatiran meningkat, mungkin akan mengganggu individu dalam berpikir jernih, memecahkan masalah, serta memenuhi tuntutan lingkungan. Yang ketiga adalah aspek fisiologis, yaitu reaksi tubuh terhadap adanya kecemasan yang muncul yang dapat mendorong timbulnya gerakan-gerakan pada bagian tubuh tertentu. Gerakan yang terjadi sebagian besar merupakan hasil kerja sistem syaraf otonom yang mengontrol berbagai otot dan kelenjar. Apabila individu dikuasai oleh adanya kekhawatiran atau ketakutan, maka sistem syaraf otonom akan berfungsi sehingga akan muncul gejala-gejala fisik seperti berkeringat, denyut nadi lebih cepat, dan kekuatan akan meningkat. Apabila kecemasan terjadi dalam waktu yang lama, maka akan dapat mengakibatkan munculnya gejala lain seperti sakit kepala, kelemahan otot. Meskipun demikian, tidak semua individu yang cemas akan mengalami gejala fisik seperti yang saya jelaskan barusan, karena reaksi individu itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah definisi operasional.
Ya, untuk definisi operasional ini adalah kecemasan adalah rasa takut atau khawatir pada situasi tertentu yang sangat mengancam, yang dapat menyebabkan kegelisahan karena adanya ketidakpastian di masa mendatang, serta ketakutan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dari definisi operasional di atas, yang menjadi indikator dari kecemasan adalah eh, teman-teman kita bisa lihat ada eh, tabel. Tabel berikut ini adalah ada atribut, aspek, dan subaspek. Atributnya adalah kecemasan, aspeknya adalah aspek emosional, kognitif, dan fisiologis. Subaspeknya untuk aspek emosional adalah yang pertama gelisah, yang kedua tidak percaya diri, yang ketiga sensitif terhadap orang lain, dan kemudian aspek kognitif, subaspeknya sendiri adalah yang pertama sulit berkonsentrasi, mudah lupa, mudah panik, seringkali bingung, tidak mampu membuat keputusan, pikiran mudah kacau. Dan yang terakhir adalah aspek fisiologis. Aspeknya yang pertama mudah berkeringat, nafas tidak teratur, sering buang air kecil, jantung berdebar kencang, mual, menggerakkan, dan yang terakhir adalah menggerakkan tubuh secara berlebihan. Ya, kemudian di slide selanjutnya saya akan menjelaskan blueprint dari instrumen. Ini indikatornya yang pertama adalah gelisah. Untuk sebaran itemnya ada favorable dan unfavorable. Di sebelah kanannya lagi ada jumlah. Untuk gelisah ini favorable ada di pernyataan atau soal di kuesioner kami itu ada di nomor 1, 13, dan unfavorable ada di 6 dan 26. Ini jumlahnya ada 4. Tidak percaya diri, kita bisa lihat di sini ada angka 7, 14, dan 19 itu adalah nomor untuk di kuesionernya dan jumlahnya ada 7. Yang ketiga, sensitif terhadap orang lain, jumlahnya ada 2. Sulit berkonsentrasi ada 4, mudah lupa ada 1, mudah panik ada 7, seringkali bingung ada 1, tidak mampu membuat keputusan jumlahnya ada 2, pikiran mudah kacau ada 2, mudah berkeringat ada 1, nafas tidak teratur 1, sering buang air kecil 1, jantung berdebar kencang ada 1, mual juga ada 2, menggerakkan tubuh secara berlebihan ada 2. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi terima kasih untuk rekan saya yang sebelumnya sudah menyinggung sedikit materi yang akan saya sampaikan. Untuk tahap penetapan item, boleh slide selanjutnya. Untuk tahap penetapan item, sini karena saya akan menjelaskan 3, yaitu penetapan jumlah item, tipe dan bentuk item, dan juga penulisan item. Untuk penetapan jumlah item itu sendiri terdiri dari 40 butir, yang dimana terdiri atas 24 butir item favorable dan 16 butir item unfavorable. Dan di mana tipe dan bentuk item ini adalah tipe rating scale question dan bentuk itemnya adalah berupa pernyataan. Untuk penulisan item itu sendiri ada di lampiran pada dokumen di belakang. Boleh slide selanjutnya. Tahap perskalaan dan penetapan forecast. Pada tahap perskalaan ini dilakukan dengan sesuai metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Instrumen yang digunakan adalah jenis angket tertutup, yaitu angket yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih jawaban pada tempat yang sudah disediakan dengan sesuai apa yang mereka sesuai dengan kondisi respondennya. Dalam instrumen penelitian ini, penetapan forecast menggunakan jawaban SS atau sangat sesuai, lalu ada sesuai atau disebut dengan S, lalu juga STS atau dan juga ada netral, lalu ada S dan TS untuk tidak sesuai dan STS untuk sangat tidak sesuai. Untuk skornya sendiri itu sangat 7, skor favorable-nya adalah 5, sedangkan untuk skor unfavorable-nya sangat 7 adalah 1.
Untuk jawaban item setuju, skor favorable-nya adalah 4, sedangkan skor unfavorable-nya adalah 2. Untuk netral, skor favorable dan skor unfavorable-nya adalah sama-sama 3. Untuk jawaban item tidak setuju, skor favorable-nya 2, sedangkan skor unfavorable-nya adalah 4. Dan terakhir adalah sangat tidak setuju, skor favorable-nya adalah 1 dan juga skor unfavorable-nya ada 2. Untuk diketahui, item favorable itu sendiri adalah item yang memihak pada objek ukur atau yang mengidentifikasikan tingginya atribut yang diukur. Sedangkan item unfavorable sendiri yaitu item yang tidak memihak pada objek atau mengindikasikan rendahnya atribut yang diukur. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Dek, suaranya sorry masih di mute kayaknya. Ya, maaf. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap pengujian instrumen, di mana tahap pengujian instrumen ini terdiri dari 3 bagian yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah, analisis item. Nah, di mana salah satu tonggak yang menunjukkan bahwa proses pengembangan atau pembuatan instrumen sudah mendekati final, yang merupakan telah tersusunnya sejumlah item yang diarsipkan untuk mengukur suatu atribut psikologis. Instrumen yang dibuat atau disusun tidak sekadar asal jadi, namun instrumen itu pada akhirnya dapat digunakan untuk memperoleh data yang tentang perilaku yang akan digunakan dalam memahami perilaku subjek yang diukur. Nah, instrumen yang baik adalah instrumen yang itemnya dipersepsi secara tepat, tidak menimbulkan salah pengertian pada subjek ukur. Oleh karena setiap item dalam instrumen perlu dianalisis untuk mengetahui kualitasnya. Nah, analisis item ini juga dilaksanakan pada penelitian ini secara kuantitatif, dilaksanakan untuk mengetahui derajat kemampuan item dalam membedakan individu-individu yang memang berbeda, dan dalam penelitian ini yaitu kecemasan akademik pada mahasiswa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan uji validitas. Nah, uji validitas ini di mana instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Nah, valid itu sendiri berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hasilnya, apa yang harusnya diukur. Menurut Sugiono 2014. Nah, dalam penelitian ini, uji validitas yang digunakan yaitu validitas isi atau content validity. Yang telah divalidasi ahli yaitu dosen pembimbing, dan validitas isi menunjukkan sejauh mana item-item yang dilihat dan isinya dapat mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Nah, untuk menguji validitas setiap butir soal, maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor totalnya. Nah, skor tiap butir soal dinyatakan skor X dan skor total dinyatakan sebagai skor Y. Dengan diperolehnya indeks validitas, setiap butir soal dapat diketahui butir-butir soal manakah yang memenuhi syarat dilihat dari indeks validitasnya. Menurut Arikunto 1999. Nah, untuk menentukan koefisien korelasi antara skor hasil tes yang akan diuji validitasnya dengan hasil tes yang terstandar yang dimiliki oleh orang yang sama dengan menggunakan rumus korelasi product moment yang ada pada slide ini. Nah, bisa teman-teman lihat, untuk RxY ini menunjukkan bahwa ini tuh koefisien korelasi product moment. Dan untuk N ini menunjukkan jumlah subjek, lalu untuk X ini menunjukkan jumlah skor item, dan Y ini menunjukkan jumlah skor total. Ya, seperti itu. Lalu untuk Untuk XY ini, untuk
untuk menempatkan skor jumlah perkalian skor item antara X dan Y. Yang ini. Lalu untuk X kuadrat ini untuk jumlah kuadrat skor item dan Y kuadrat untuk jumlah kuadrat skor total. Nah, setelah menghitung koefisien validitas instrumen yang diuji atau R hitung yang nilainya sama dengan korelasi-korelasi hasil langkah sebelumnya dikalikan koefisien validitas instrumen terstandar. Lalu bandingkan nilai koefisien validitas dengan nilai koefisien korelasi Pearson atau R-tabel. Pada taraf signifikansi yang biasanya dipilih 0,05 menurut Sugiono, dan N atau banyaknya data yang sesuai, di mana kriterianya adalah yang pertama instrumennya valid jika R hitung sama dengan R tabel, dan yang kedua instrumen tidak valid jika R hitung kurang dari R tabel. Nah, setelah menentukan itu, kategori dari validitas instrumen yang mengacu pada pengklasifikasian validitas yang dikemukakan oleh Guilford pada tahun 1956, di mana ada 5 macam pengkategorian. Yang pertama ada 0,80 kurang dari RXY 1,00, maka validitasnya sangat tinggi atau sangat baik. Lalu yang kedua ada 0,60 kurang dari RXY 0,80, maka validitasnya tinggi atau baik. Lalu selanjutnya ada 0,40 kurang dari RXY 0,60, maka validitasnya sedang atau cukup. Lalu yang keempat ada 0,20 kurang dari RXY 0,40, maka validitasnya rendah atau kurang. Lalu selanjutnya ada 0,00 kurang dari RXY 0,20, validitasnya sangat rendah atau jelek. Dan yang terakhir ada RXY 0,00 itu dinyatakan tidak valid. Dan berikut, sebentar saya tunjukkan hasil yang telah kami dapatkan. Ya, ini hasil yang telah kami dapatkan dari pemerolehan yang telah diisi oleh para responden melalui Google Form. Kami pindahkan data-datanya ke Excel. Lalu kami olah uji validitas yang pertama. Kami memperoleh beberapa data di mana terdapat beberapa item yang tidak valid dan beberapa item yang valid, yang diujikan antara R hitung dan R tabel. Lalu setelah itu kami melakukan uji validitas kedua, di mana uji validitas kedua ini merupakan uji validitas terakhir yang kami lakukan. Nah, dari hasil analisis yang diperoleh, nilai korelasi antara skor item dengan skor total, nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai R tabel, dan R tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi, dan jumlah data itu N-nya 30, sesuai banyaknya subjek. Nah, maka didapat R tabel sebanyak 0,349. Ini. Nah, kami mendapatkan R tabel 0,349 itu didapatkan pada tabel ini. Nah, kami mengambil tingkat signifikansi untuk uji dua arah 0,05 dengan jumlah data sebanyak 30. Nah, didapatkanlah si R tabelnya itu 0,3494. Lalu setelah itu uji validitas dilakukan item Pearson correlation atau R hitung signifikansi dua arah, di mana terdapat item 13 ini dengan R hitung sebanyak 0,747 yang dinyatakan valid. Lalu yang selanjutnya ada
item nomor 15 yang didapatkan R hitung sebanyak 0,5546 yang dinyatakan valid juga. Lalu selanjutnya ada item nomor 17 yang didapatkan R hitung sebesar 0,529 dinyatakan valid juga. Lalu selanjutnya ada item 19 didapatkan R hitung sebesar 0,4297 dinyatakan valid juga. Lalu selanjutnya item nomor 25 didapatkan R hitung sebesar 0,7838 dinyatakan valid juga. Lalu selanjutnya item nomor 31 didapatkan R hitung sebesar 0,7248 dinyatakan valid juga. Lalu selanjutnya item nomor 34 didapatkan R hitung 0,5374 dinyatakan valid juga, dan yang terakhir item 37 didapatkan R hitung 0,7469 dinyatakan valid juga. Nah, berdasarkan hasil uji validitas pertama menggunakan Microsoft Excel, diperoleh bahwa terdapat sebanyak 27 item dari item nomor 1, 2, sampai 12, lalu ada item 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, lalu 29, 30, 35, 38, 39, 40. Ini dinyatakan item ini tidak valid. Lalu selanjutnya dinyatakan tidak valid ini karena nilai R hitung kurang dari R tabel. Nah, dihitungnya kami menggunakan rumus yang telah disediakan oleh Microsoft Excel. Lalu selanjutnya kami melakukan uji validitas kedua yang dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel juga, di mana berdasarkan hasil analisis ini didapat R hitung untuk item 18 dengan skor pada R hitung 0,3244, item 32 adalah 0,376, dan item 36 adalah 0,3415. Di sini tidak kami cantumkan karena telah kami buang karena item tersebut dinyatakan tidak valid, dan kami di sini hanya menyantumkan item-item yang valid saja. Nah, pada item tersebut dinyatakan tidak valid karena koefisien korelasi pada item 18, 32, dan 36 nilainya kurang dari 0,349. Maka dapat disimpulkan bahwa item tersebut tidak berkorelasi signifikan dengan skor total atau dinyatakan tidak valid, sehingga harus dikeluarkan atau diperbaiki. Sedangkan pada item-item lainnya memiliki nilai lebih dari 0,349 dan dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid. Nah, dapat teman-teman lihat pada R hitung ini, mereka lebih dari 0,349 dan item-item ini dinyatakan bahwa item ini dapat digunakan dan valid. Lalu selanjutnya menjelaskan kembali mengenai reliabilitasnya. Nah, pada uji reliable, secara umum reliabilitas dapat didefinisikan sebagai konsistensi dari sebuah metode dan hasil penelitian. Itu menurut Bandur dalam Budiastuti dan Bandur pada tahun 2018. Nah, secara khusus konsep reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil skor pada setiap item yang terdapat pada kuesioner. Sebagai uji reliabilitas sesungguhnya menguji ketetapan skala-skala pengukuran instrumen penelitian. Nah, suatu instrumen dinyatakan reliable bila koefisien reliabilitas minimal 0,6 itu menurut Sugiono tahun 2014.
Nah, pada penelitian ini kami menggunakan uji reliabilitas menggunakan Alpha-Kornbach dengan rumus seperti ini. R ini, di mana R ini itu dinyatakan sebagai reliabilitas instrumen atau Alpha-Kornbach yang tadi. Lalu K ini untuk banyaknya butir pertanyaan, dan untuk sigma alpha ini untuk jumlah varians butir, dan alpha T ini untuk total variansnya. Nah, kategori koefisien reliabilitas menurut Guilford ini pada tahun 1956 terdiri dari 5 kategori, di mana diantaranya yang pertama ada 0,80 kurang dari R1, reliabilitas yang 11 itu 1,00 dinyatakan bahwa reliabilitas tersebut sangat tinggi, dan 0,60 kurang dari reliabilitas 0,80 dinyatakan bahwa reliabilitas tersebut tinggi. Yang ketiga 0,40 kurang dari R11 atau 0,60 dinyatakan bahwa reliabilitas tersebut sedang, 0,20 kurang dari R11, 0,40 reliabilitas tersebut rendah, dan yang terakhir minus 1, R kurang dari R11, 0,20, maka reliabilitasnya sangat rendah atau tidak reliable. Nah, saya akan menunjukkan data yang telah kami dapatkan untuk uji reliable ini. Sebentar. Nah, untuk uji reliabilitas ini kami gunakan SPSS dan didapatkan skornya itu ini 0,569. Dan untuk item total statistiknya kami mendapatkan banyak sekali sesuai jumlah data yang kami peroleh, yaitu seperti ini. Dan setelah melakukan perhitungan data hasil perhitungan dengan uji reliabilitas, muncul pada output hasil perhitungan data berupa tabel, yaitu Case Processing Summary. Nah, Case Processing Summary ini, yang ini, lalu didapatkan reliability statistik dan item total statistik yang tadi banyak. Yang ini. Nah, dan scale statistik. Nah, pada tabel Case Processing Summary dapat dilihat baris sebentar. Yang case valid menyatakan bahwa jumlah responden itu ada 30, ini ada 30, dan persentase menunjukkan 100%. Nah, hal ini menandakan bahwa 30 responden tersebut valid untuk mengetahui apakah hasil perhitungan data dapat dipercaya dan konsisten atau reliable, dapat diperhatikan pada tabel reliability statistik. Nah, berikutnya hasil perhitungan uji reliabilitas metode Kornbach alpha atau R hitung ini dapat dilihat pada kolom Kornbach alpha yang ini, yaitu 0,569 dengan end of item ini menunjukkan bahwa jumlah dari item atau jumlah pertanyaan yang diinput sebentar. Yang diinput pada variabel view adalah 40, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil Kornbach alpha untuk 40 data dari item atau 40 item pertanyaan, yaitu 0,569 yang ini. Kemudian untuk mengetahui apakah data tersebut dapat
dapat dipercaya atau tidak, maka apabila perhitungan R hitung lebih dari R tabel, 5%, di mana R hitung dilihat dari tabel hasil perhitungan yang didapatkan dari Microsoft Excel, sedangkan R tabel 5% dilihat pada tabel yang telah ditentukan. Nah, setelah itu nilai N atau data sesuai dengan jumlah responden dari data. Nah, pada contoh jumlah responden atau nilai N yaitu 40, pada R tabel 5%, maka diketahui bahwa R tabel untuk data tersebut adalah 0,349, yang telah diperoleh dari data dua arah. Lalu dapat disimpulkan bahwa R hitung lebih dari R tabel 5%, yaitu 0,569. Ini lebih dari 0,349, sehingga data tersebut adalah reliable atau dapat dipercaya dan konsisten. Nah, selanjutnya kami juga pada uji validitas kedua telah menetapkan kriteria-kriteria kecemasan pada tiap subjek, di mana kami telah menentukan golongan-golongan 3 kategori itu dengan menggunakan rumus ini. X kurang dari min dikurangin 1 dikali standar deviasi. Itu dinyatakan rendah. Lalu untuk yang sedang, min dikurangi 1, X dikali standar deviasi itu kurang dari sama dengan X, kurang min plus 1 dikali standar deviasi. Dan untuk mencari kriteria tingginya, min ditambah 1 dikali standar deviasi kurang dari sama dengan X. Nah, didapatkanlah ini skornya. Untuk yang rendah, X kurang dari 18. Untuk yang sedang, rentang skornya dari 18 kurang dari sama dengan X kurang dari 28, dan untuk yang tinggi X lebih dari 28, maka didapatkan hasil seperti ini. Nah, dari subjek yang pertama hingga subjek 30 kami mendapatkan beberapa kategori yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya saya kembalikan lagi pada rekan saya. Mangga Teh Fatip, silahkan. Selanjutnya adalah tahap penetapan kriteria. Nah, jadi dari skala tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi skor yang diperoleh subjek dalam skala kepercayaan diri, menunjukkan bahwa subjek memiliki kecemasan akademik yang cenderung positif. Sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh menunjukkan bahwa subjek memiliki kecemasan akademik yang cenderung negatif. Nah, instrumen yang digunakan ada satu skala atau angka, yaitu skala kecemasan akademik. Adapun indikator-indikator yang dijadikan dasar dalam pembuatan angket. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan, di mana setelah kami lakukan pengukuran penelitian ini, kami mendapatkan kesimpulan bahwa skala kecemasan akademik
bahwa skala kecemasan akademik merupakan skala atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur kecemasan akademik seseorang yang ditunjukkan melalui perilaku, baik fisiologis maupun psikologis. Nah, berdasarkan 40 item yang telah dibuat pada tahap pertama, terdapat 29 item yang tidak valid, dan pada tahap validasi Pada tahap validasi yang kedua, terdapat 3 item lagi yang gugur, sehingga item yang benar-benar valid adalah sebanyak 8 item. Nah, pada pengujian reliabilitas diperoleh nilai R sebesar 0,569, dan hal ini menjelaskan bahwa item-item tersebut sudah reliable, dan hasil interpretasi skor subjek yang didasarkan pada min dengan membagi ke dalam 3 kategori, dinyatakan bahwa yang pertama, 6 mahasiswa perantau termasuk ke dalam kategori rendah, yaitu X kurang dari 18, dan selanjutnya 18 mahasiswa perantau masuk ke dalam kategori sedang, yaitu 18 kurang dari sama dengan X kurang dari 28, sedangkan untuk kategori tinggi terdapat 6 mahasiswa perantau yaitu 28 kurang dari sama dengan X. Baik, saya kembalikan lagi ke Teh Fatim. Baik, terima kasih Dea. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penelitian kami dan pada saat kami menyampaikannya, saya harap, kita juga bisa sama-sama mendapatkan ilmu baru gitu dari teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.